Cecep kan seorang cleaner masjid ya. Saat ini tuh ada pertanyaan yang mengganjal dari hati Cecep itu, Ustaz. Ibu Cecep kan pernah meminta sesuatu, namun Cecep nggak bisa menyanggupi kemauannya itu karena Cecep mendahulukan masjid nih daripada ibu kayak gitu, Ustaz. Wah, Masya Allah. Gimana tuh hukumnya dan baiknya gitu? Tapi Cecep udah memberikan kata-kata motivasi, kata-kata bijaksana gitu buat Nggak, ibu butuhnya waktu, uang makan, nggak perlu kata-kata mutiara, Cep. Ya kan Ibu, emang kata-kata bikin kenyang. kalau kita belum bisa ngasih sesuatu yang lebih kan kita bijaksana tadi dari kata-kata aja gitu supaya hatinya luluh juga. Oke. Kan kita kebawa ke akhirat juga nanti. Bener, ditanyakan adalah rumah Allah ini kan Masya Allah gitu. Ada sholat 5 waktu di situ. Mana yang dahulukan ya? Rumah Allah dulu, diperbaiki masjidnya. Ibu atau istri. Jadi begini ya, masjid itu memakmurkannya itu salah satu ibadah yang sangat besar. Dan memakmurkan masjid itu kata para ulama terbagi dua. Ada memakmurkannya secara fisik, itulah dibersihkan, dirawat. Kalau ada kotoran dihilangkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, dijaga kondisinya. Dan yang kedua ada pemakmuran secara makna. Nah itulah bagaimana masjid itu hidup. Ya sholat 5 waktu lancar, adzannya selalu ada yang adzan. Kemudian ada pengajian, kemudian ada halaqah Al-Quran di dalamnya dan seterusnya, hidup dengan hal yang bersifat makna. Itu semuanya tercakup di dalam keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang yang menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka ini pasti akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi itu dari keindahan seorang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkannya ada yang kadarnya wajib, ada yang kadarnya pelengkap. Yang merupakan wajib itu masjid dibangun untuk melakukan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu, dikumandangkan adzan, ditegakkan dzikir di masjid itu kadar kewajiban. Padahal yang merupakan pelengkap itu masuk ke dalam sunnah-sunnah namanya. Misalnya masjidnya dibuat harum atau masjidnya dibuat lebih bersih. Bisa berwudu, tapi kalau tempat wudhunya bersih, itu kadar tambahan namanya. Nah, ini bersih, tapi ada namanya lebih bersih lagi. Nah, itu tingkat-tingkat dari hal-hal derajat-derajat terkait dengan sunnah. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada ibu, sama orang tua juga seperti itu. Kadar keperluannya ada yang sifatnya wajib sebagai nafkah orang tua, ada yang sifatnya tidak mesti. Sebab kalau kadar kewajiban adalah apa yang mencukupi kehidupan orang tua. Misalnya kecukupan hidupnya dalam sebulan 2 juta misalnya. Kita beri 2 juta itu sudah mengangkat kewajiban. Tapi kalau misalnya sang ibu minta lebih daripada itu,